Universitas Islam Negeri Medan, Rektor UIN Sumatera Utara, tim promotor, tim penguji sidang promosi doktor memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan. Mohon maaf. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Promovendus, Saudara Muhammad Rifai Harahap, nomor induk mahasiswa 0334213020, program studi program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, dipersilahkan mengambil tempat. Ujian promosi doktor atas nama Muhammad Rifai Harahap dengan judul disertasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis Madrasah Studi Multisitus Diman Sekabupaten Tapanuli Tengah dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita dapat melaksanakan agenda yang ditunggu-tunggu ya. Terutama hari ini adalah sidang promosi atas nama Muhammad Rifai Harahap. Selawat berangkaikan salam kita persembahkan pula kepada Rasulullah kita Muhammad SAW. Yang terhormat dan amat terpelajar, kami kedatangan tamu penguji eksternal Bapak Dr. Hashim Asyari MPD. Apakah sudah bergabung bersama kita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Oke, baik. Karena keterlambatan waktu kami, mohon maaf, hampir 27 menit dalam beririsannya agenda. Oleh sebab itu kami mohon maaf. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution MAG, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Khairuddin MAG, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Yusuf Hadi Wijaya MA, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Haidir MPD, yang terhormat dan spesial ini adalah penggawanya, orang nomor satunya di program Dr. Magister Manajemen Pendidikan FITK, ada Profesor Dr. Abdurrahman MPD berserta jajarannya yang telah mengawal acara ini hingga kita doakan lancar sampai akhirnya nanti. Tentunya yang kami muliakan para keluarga besar yang telah menunggu sejak tadi pagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada keterlambatan waktu karena memang waktunya beririsan, dan yang para tamu yang jauh-jauh datang banyak kami lihat dari tanah Sibolga ya, dari Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sudah berhadir pada hari ini. Dan spesial untuk Promovendus. Bapak Ibu yang kita muliakan, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam rangka promosi doktor atas nama Muhammad Rifai Harahap dengan NIM 0334213020, program Doktor Manajemen Pendidikan Islam.
resmi dibuka oleh Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Nur Hayati MA, yang diamanahkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kita buka secara resmi. Promovendus sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Prof. Sehat ya. Siap untuk diuji karena ini ada 3 bagian acara. Pertama, kami persilahkan nantinya 10 menit sampai 12 menit Anda memaparkan hasil disertasi Anda ke Promovendus. Kemudian nanti akan ada penguji dari eksternal dan penguji dari internal yang akan menguji. Siap? Insyaallah siap, Pak. Kemudian kita dengarkan dan kita persilahkan nanti pernyataan dari salah seorang promotor. Siap ya? Siap, Bu Prof. Oke, waktu kami berikan tidak lebih dari 12 menit untuk memaparkan hasil penelitiannya yang akan apa yang menjadi titik penting yang akan dipromosikan pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salam takjim kami, salam hormat kami kepada Ibu Profesor Dr. Tin Rafida M. Hum selaku Ketua Sidang. Kemudian salam takjim, salam hormat kepada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman MPD, Sekretaris Sidang sekaligus Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam. Salam takjim, salam hormat pada Ayahanda Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution MAG selaku promotor 1 saya. Kemudian salam takjim, salam hormat kepada Bapak Dr. Yusuf Hadijaya MA selaku promotor 2 saya. Salam takjim, salam hormat pada Ayahanda Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD selaku penguji internal saya. Salam takjim, salam hormat Bapak Dr. Hashim Asy'ari MPD selaku penguji eksternal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian salam takjim, salam hormat kepada Bapak Dr. Hairudin MAG selaku penguji internal. Kemudian salam takjim, salam hormat kepada Bapak Dr. Haidir SAG MPD selaku penguji internal. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, keberkahan, karena pada awal komunikasi Bapak dalam keadaan sakit, insya Allah menghadiri ataupun menguji daripada promosi dokter saya, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, yang terhormat Ibu Ketua Sidang, Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Ibu Profesor, Ayahanda dan Ibunda serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf berhubung karena kendala teknis, mohon maaf PowerPoint mungkin tidak bisa ditampilkan. Saya akan mendeskripsikan, menceritakan secara singkat, padat dan jelas apa yang menjadi pembahasan di dalam disertasi saya ini. Adapun judul disertasi saya adalah Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Madrasah, Studi Multisitus di Manse Kabupaten Tapanuli Tengah. Alhamdulillah ada bisa PowerPoint-nya. Kemudian yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini, bahwasanya MAN Kabupaten Tapanuli Tengah itu yang saya teliti ada 3. Pertama di MAN 1 Kabupaten Tapanuli Tengah, domisilinya itu berada di Barus. Kemudian MAN 2 Tapanuli Tengah itu berada di Sorkam. Kemudian MAN 3 Tapanuli Tengah itu berada di jantung ibu kota Kabupaten Tengah, yaitu tepatnya di Kota Pandan.
Yang menjadi latar belakang masalah kenapa saya mengangkat tema mutu pendidikan berbasis madrasah, bahwasanya ketika madrasah ini adalah akreditasinya A ataupun unggul, maka saya merasa tertarik ingin menelaah kembali terkait dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan, yaitu bagaimana tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan faktor pendukung dan penghambat daripada mutu pendidikan yang berbasis madrasah. Kemudian tentunya penelitian ini sangat penting, sangat urgen, sehingga kita bisa melihat nanti bagaimana mutu pendidikan madrasah. Selanjutnya yang menjadi teori, landasan teori yaitu tentang mutu. Berbicara tentang mutu pendidikan itu tidak jauh lepas dari kualitas. Kalau kita alihkan ke bahasa Arab, mutu itu saya cari-cari artinya itu hasan. Hasan itu artinya baik, karena titik tolak ukurnya itu adalah kebaikan daripada mutu pendidikan tersebut. Kalau standar minimalnya itu ada standar 9 daripada Kementerian Pendidikan. Kemudian dari manajemen mutu pendidikan atau terkenal dengan TQM, Total Quality Management, teori ini dikenalkan oleh Salis Edward, bahwasanya dia memakai filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus. Mutu pendidikan itu kalau kita lihat memakai teorinya manajemen tidak terlepas dari input, output, input, proses, dan output. Bahkan beberapa ahli mengatakan ditambahi dengan yang namanya outcome daripada mutu pendidikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah ataupun berbasis madrasah. Perlu saya jelaskan kepada Ibu Prof, ayahanda kami semuanya, dalam disertasi ini ada beberapa istilah sekolah dan madrasah. Saya tegaskan bahwa istilah sekolah dan madrasah dalam disertasi saya ini adalah sama. Saya hanya ingin melihat manajemennya. Dalam Undang-Undang Sisdiknas 17/18 itu mengatakan bahwasanya baik sekolah ataupun madrasah itu sama pengakuan daripada Kementerian Pendidikan. Yang membedakan mungkin di Kementerian Agama yaitu di madrasah. Yang berbeda mungkin di kurikulumnya. Kalau di madrasah ada beberapa kurikulum yang bermuatan tentang pendidikan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian dari disertasi ini adalah multisitus. Multisitus itu adalah bagian dari pendidikan kualitatif yang mendeskripsikan apa adanya daripada problem ataupun fenomena dalam suatu penelitian tersebut. Ada 3 tempat. Yang pertama itu di MAN 1 Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian yang kedua di MAN 2 Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ketiga itu di MAN 3 Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada 2 pendapat yang mengatakan tentang multisitus. Yang pertama, ingin membedakan antara objek yang 1, 2, dan 3 ataupun yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan biarkan dia itu mendeskripsikan sendiri-sendiri apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi dalam objek penelitian tersebut. Dalam penelitian saya ini saya membuat tabel, nanti beberapa ada perbedaan, tetapi bukan untuk mengunggulkan antara satu dengan yang lain, akan tetapi untuk saling melengkapi antara MAN 1, MAN 2, MAN 3 Tapanuli Tengah. Kemudian hasil penelitian lintas situs. Lintas situs yaitu dari pembahasan perencanaan, saya buat beberapa tabel MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Tapanuli Tengah. Dari ketiga MAN ini dari sisi perencanaan, setiap madrasah memiliki pendekatan yang berbeda dalam perencanaan dengan fokus yang berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dalam perencanaan madrasah mungkin dalam teksnya berbeda, mereka sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing di madrasahnya itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan.
pelaksanaan mutu pendidikan berbasis madrasah. Yang pertama yaitu dari MAN 1, dia lebih menekankan pada bimbingan belajar dan pembinaan prestasi siswa dengan dukungan aktif dari stakeholder. Kemudian MAN 2, dia fokus pada pelaksanaan visi dan misi yang dirumuskan bersama serta peningkatan kompetensi guru. Kemudian di MAN 3, dia mengutamakan prinsip keadilan dan pendekatan manajerial dalam pembagian tugas serta program peningkatan prestasi siswa. Yang pada intinya secara pelaksanaannya, goal ataupun tujuannya adalah bagaimana meningkatkan prestasi siswa, ataupun kita kenal di istilah manajemen yaitu output. Kemudian yang ketiga, di bagian evaluasi, kalau di MAN 1 dia lebih fokus pada evaluasi bersama dengan stakeholder, pengawasannya itu secara internal dan secara eksternal. Kalau di MAN 2 Tapanuli Tengah menggunakan pendekatan secara transparan dan objektif dengan penilaian dari berbagai pihak. Kemudian di MAN 3 Tapanuli Tengah lebih menekankan pada jaminan pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan bersama dan umpan balik setelah kegiatan selesai. Kemudian yang keempat terkait dengan pendukung dan penghambat daripada penelitian ini mutu pendidikan, perbedaan utama terletak pada tingkat keterlibatan stakeholder pengelolaan anggaran dan kondisi lingkungan sekolah di masing-masing madrasah. Saya kira demikian garis besar dari penelitian atau disertasi saya ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Prof nanti memberikan saran perbaikan ataupun untuk kebaikan daripada disertasi saya ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Effendus tenang sekali ya membacakan presentasi yang baik ini. Kami mengaturkan terima kasih. Sekarang kemudian kita meminta sesi pengujian ya. Untuk yang pertama kami mengundang Bapak Dr. Hasyim Asyari dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan tiba-tiba ada kegiatan yang dalam waktu bersamaan beririsan, maka akan dibacakan oleh salah seorang promotornya. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Yusuf Hadi Wijaya MA. Kami persilakan tidak lebih waktunya dari 12 menit. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan soal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hasyim Asyari MPD. Kepada Saudara Promovendus, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penguji eksternal, yaitu Bapak Dr. Hasyim Asyari MPD yang terhormat dan amat terpelajar. Pertama adalah tolong saudara jelaskan mutu pendidikan madrasah menurut perspektif pakar dan Promovendus. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Saya pikir lebih bagus saudara jawab satu persatu. Oke, baik. Para saudara dipersilakan. Baik, mutu pendidikan, berbicara tentang mutu. Yang saya pahami, yang saya pelajari tentang mutu adalah bagian daripada manajemen. Kemudian ada istilahnya mutu pendidikan. Pada dasarnya mutu pendidikan itu tidak ada. Dari sisi manajemennya itu, dari situlah diadopsi teori-teorinya itu, terutama dari Salis Edward yang mengatakan bahwa mutu itu adalah ukuran perubahan yang terus kebaikan-kebaikan, yang para pakar manajemen mengatakan mutu itu paling tidak ada 3, yaitu input, proses, output, ataupun yang mengatakan menambahnya itu sebagai outcome.
kalau kita melihat dari sisi keilmuan manajemen sebuah perusahaan, dia melihat pangsa pasar. Apa yang diinginkan oleh pasar, mereka akan membuat produk yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan pendidikan, dengan mutu pendidikan? Seorang ahli manajemen di bidang pendidikan, seorang leader, seorang pemimpin, kepala madrasah, dia harus bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga dalam disertasi saya ini di perencanaan itu, MAN 1, MAN 2, MAN 3 itu, mereka menyesuaikan masing-masing di daerah mereka, karena mereka melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat, skill ataupun keterampilan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka kalau secara umum saya menyimpulkan mutu pendidikan itu adalah indikator ataupun ukuran baik daripada suatu instansi tersebut yang bisa dilihat dari sisi pelanggan. Kalau dalam istilah manajemen, kalau dalam istilah pendidikan, yang pelanggannya itu adalah orang tua, kemudian peserta didik ataupun siswa-siswi. Saya kira itu jawaban dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Promovendus, yaitu jelaskan keunggulan dan kekurangan masing-masing situs terkait tema disertasi. Silakan. Baik, keunggulan daripada masing-masing situs daripada MAN 1, MAN 2, MAN 3 tahap penuh tengah. Seperti yang saya terangkan tadi, multi situs itu ada dua pendapat. Yang pendapat pertama dia ingin melihat keunggulan A, B ataupun C. Kemudian yang kedua dideskripsikan saja. Oke, baik. Dari MAN 1 Tapanuli Tengah. MAN 1 Tapanuli Tengah ini domisilinya itu di Barus. Kalau kita baca sejarah, Barus adalah sejarah masuknya Islam pertama di Nusantara ataupun di Indonesia. Tentunya dengan sejarah panjang ini, MAN 1 Tapanuli Tengah memiliki suatu keunggulan. Dari sisi manajemen, dari sisi perencanaan, mereka menggunakan analisis SWOT yang ketiga-tiganya oke sama. Analisis SWOT-nya yaitu ada kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman, kemudian yang selanjutnya itu MAN 2 Sorkam. MAN 2 Sorkam ini domisilinya, MAN 2 Tapanuli Tengah ini domisilinya itu di Sorkam. Jarak dari MAN Barus ke Sorkam itu kurang lebih hampir 40 menit. Kalau ke MAN 3 Tapanuli Tengah itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau di MAN 2 Sorkam dia lebih memfokuskan kepada kompetensi guru. Dia melatih kompetensi guru yang tujuannya itu ketika kompetensinya itu bagus, maka secara otomatis keterampilan ataupun prestasi siswa itu pun akan membaik. Berbeda halnya di MAN 3 Tapanuli Tengah yang berdomisili di Pandan, dia lebih mengedepankan kepada manajerial. Manajerialnya itu bersifat prinsip keadilan kepada setiap pembagian tugas kepada guru tersebut. Kalau kita lihat dari MAN 3 Tapanuli Tengah, sisi manajerial kepala madrasahnya itu lebih dominan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Saudara Promovendus. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih kepada promotor Kepromo yang telah membacakan dari titipan dari para penguji eksternal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk kemudian kita Bapak Ibu yang kami banggakan, kita akan masuki pengujian dari penguji internal. Untuk itu yang pertama kami mengundang Profesor Dr. Wahyudin Nur dulu ya, Prof Chandra ya. Promotor ya. Oh ya, maaf. Profesor Dr. Chandra Wijaya, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan
pimpinan sidang dalam hari ini Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Nur Hayati MAG, yang hari ini diwakili oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Tin Rapida Imhum, para promotor yang mulia dan amat terpelajar, para promotor. Dalam hal ini hadir promotor 1 Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution MAG, promotor 2 Dr. Yusuf Adijaya. Selanjutnya para yang mulia dan amat terpelajar, para penguji internal, ada Profesor Dr. Abdurrahman MPD, ada Dr. Hairudin MAG dan Dr. Haidir MPD. Terima kasih. Walaupun dalam keadaan yang kurang stabil mungkin bisa hadir dalam kesempatan ini. Promopendus yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran penelitiannya, Bapak Ibu, para keluarga besar yang hadir dalam kesempatan ini, terima kasih kami atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kesempatan ini. Saudara Promopendus Muhammad Rifai Harahap, pertama saya ingin sampaikan bahwa selamat, saya ucapkan selamat kepada saudara sudah masuk pada tahap yang krusial, tahap terakhir, yaitu tahap penetapan dinisbahkan dan dinobatkan sebagai dokter baru dari program yang begitu panjang, perkuliahan selama 3 tahun. Nanti tinggal kesepakatan para penguji jadi dokter atau tidak. Tapi tetap semangat, ini bagian dari ikhtiar, ya, dari ikhtiar untuk mencapai gelar tertinggi, insyaallah. Saudara Promopendus, saya tidak berlama-lama bertanya, tapi saya ingin sampaikan inti dari manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah adalah kebijakan ini lahir akibat sebagai bentuk dari keinginan pemerintah untuk mendelegasikan kewenangan pengawasan, penyelenggara dan yang lain-lain dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk unsur budgeting kepada madrasah. Mimpi pemerintah ke depan adalah bahwa sekolah atau madrasah punya kemandirian dan didukung oleh stakeholders, dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya. Menjadi menarik ketika penelitian ini Anda terapkan dalam konsep multisitus. Ada MAN 1, ada MAN 2, ada MAN 3. Pertanyaan saya adalah, saya ingin Anda mengungkapkan secara tegas terkait dengan kemandirian yang dimaksud tadi. Bagaimana partisipasi masyarakat, tentu melalui mekanisme komite dan yang lain-lainnya terkait dengan menciptakan kemandirian ini gitu. Bagaimana Anda melihat dari 3 madrasah yang ada? Saya kira pertanyaan saya cukup itu. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Prof. Menyoroti tentang kemandirian madrasah merupakan impian daripada pemerintah kita, Kemendikbud ataupun Kementerian Agama. Dari hasil penelitian disertasi saya itu tertera di bagian faktor penghambat, bahwasanya itu yang menjadi masalah tentang anggaran. Komite sekolah ataupun masyarakat sampai dengan hari ini, bukan hanya di madrasah ataupun di beberapa daerah yang lain, menganggap memberikan kontribusi terhadap sekolah ataupun madrasah tersebut sangat sulit sekali. Karena masyarakat menganggap, apalagi sekarang sudah ada dana BOS yang diperuntukkan untuk operasional sekolah, mereka menganggap bahwa sekolah itu tidak perlu dibantu lagi, tidak perlu diberikan kontribusi. Bahkan ketika ada hal-hal dalam konteks untuk mutu pendidikan meningkatkan prestasi, ada beberapa hal kontribusi yang diharuskan kepada masyarakat ataupun orang tua siswa, mereka merasa keberatan. Maka melihat dari sini itu merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini. Akan tetapi saya berpikir ke depan bahwasanya pernah ada istilah madrasah MA keterampilan ataupun madrasah yang bersifat UMKM, yang tujuannya itu adalah
selain dia sebagai lembaga pendidikan, dia bisa mandiri dari sisi budgeting, dari sisi penganggaran, ataupun paling tidak dia bisa memperoleh anggaran, memperoleh budgeting 10% ataupun 15%, dan dia tidak hanya menunggu dari pemerintah saja. Kalau kita kaitkan lebih luas lagi mungkin kepada perguruan tinggi itu ada namanya PTNBH, sebelumnya itu ada BLU, yang tentunya mereka mengelola yang namanya ada usaha ataupun bisnis yang mereka kelola. Maka harapan ke depan tentunya selevel dengan madrasah akan mengikuti dengan jejak itu, bahwasanya madrasah itu harus mandiri. Saya kira itu jawaban dari saya, Pak Prof. Ya, baik, sepakat saya bahwa ke depan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kita sudah mungkin mengarah kepada konsep privatisasi pendidikan. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa pendidikan menjadi domain core-nya tanggung jawab dari pemerintah. Tapi dengan mengurus manusia dengan besaran sekitar 2 jutaan lebih, ya mungkin 20 atau ukuran berapa, saya kira ke depan ya ini perlu menjadi catatan bersama dalam hal membuat regulasi gitu. Jadi sekarang sedang tren-trennya menurut saya klaster perguruan tinggi pun sudah ada BLU, ada yang lebih tinggi nanti mungkin PTNBH dan lain-lain. Saya sepakat dengan itu. Intinya adalah kemandirian, daya dukung, partisipasi dari masyarakat. Karena memang kalau ditetapkan hanya kepada pemerintah, ya pemerintah nggak sanggup, APBN kita tidak cukup untuk melindungi, mengayomi semua jenjang pendidikan. Padahal kita tahu juga hari ini organisasi masyarakat juga cukup banyak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Intinya adalah berharap ke depan kemandirian penyelenggaraan pendidikan secara nasional itu menjadi sebuah kebijakan yang harus dipedomani. Meskipun daya dukung masyarakat kita sangat rendah. Saya dukung kita sangat rendah dari waktu ke waktu, karena bagi pandangan masyarakat kita bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebagai sebuah sistem kebijakan pendidikan, mau tidak mau kita harus berada dalam zona kemandirian itu. Saya kira demikian, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra. Selanjutnya kami mengundang Bapak Doktor, ini calon-calon guru besar kami ya di FITK ini. Mudah-mudahan tahun ini segera mungkin untuk meraih gelar akademik tertinggi. Kami undang Bapak Dr. Hairudin untuk yang selanjutnya nanti Pak Dr. Haidir. Kami persilakan tidak lebih dari waktunya tidak lebih dari 12 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar, pimpinan sidang yang dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Profesor Dr. Tindra Fidah M. Hum, dan beliau juga sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Dan yang saya muliakan, yang amat mulia dan amat terpelajar, Sekretaris Sidang dalam hal ini Profesor Dr. yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Abdurrahman MPD, para promotor yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution MAG, dan Dr. yang mulia dan amat terpelajar Dr. Yusuf Harijaya MA, kemudian Dewan Penguji yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, Dr. Hasyim Asyari MPD, dan Dr. Haidir SAG MPD, serta yang saya hormati seluruh hadirin, dalam hal ini keluarga besar dari Promopendus yang tentunya sangat berbahagia dan bergembira pada hari ini, terutama yang kami banggakan
Profependus yang tampil pada hari ini untuk ujian promosi terbuka, yaitu Muhammad Rifai Harahap. Baik, saya tidak banyak akan bertanya karena memang sudah melalui proses yang panjang ini ya, rangkaian ujian-ujian yang telah dilaksanakan. Saudara Profependus, saya pertama sekali saya ucapkan selamat ya atas capaian terakhir dari jenjang tertinggi di dalam dunia pendidikan S3. Mudah-mudahan sebentar lagi akan kita tahu hasilnya. Baik, kalau berbicara tentang peningkatan mutu madrasah, khususnya yang saudara Profependus teliti di Tapteng, ada 3 MAN ya, 1, 2, dan 3. Bahkan MAN itu ada yang akreditasinya sudah unggul ya. Kalau akreditasi unggul itu lebih cenderung kepada mutu yang sudah quality controlnya udah terjamin gitu ya, baik itu dari secara institusi maupun secara masyarakat. Kalau udah bicara mutu, udah unggul, tentunya akan menghasilkan output ya yang baik pula. Tentunya ini yang paling kita harapkan, output yang baik. Nah, dalam hal ini saya akan semacam menyampaikan dan mungkin ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang output ketiga ini, dan bukan hanya sekedar output. Yang paling penting karena ini sudah tingkat SLTA, outcome juga itu penting ya. Outcome itu mungkin nanti terkait dengan penerimaan di perguruan tinggi negeri dan sebagainya gitu ya. Saya hanya ingin informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan ini. Mohon dijawab dan silakan kepada Profependus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Khairuddin MAG. Terkait dengan output ataupun outcome dari madrasah, tentunya lulusan, indikatornya itu seringnya itu diterima di PTN, perguruan tinggi negeri ya, terutama di bawah naungan Kemendikbud. Ada yang terima di UI, di UGM, USU, dan lain sebagainya. Dari ketiga madrasah, MAN 1, MAN 2, MAN 3 Tapanuli Tengah, ketiga madrasah ini lulusannya itu setiap tahun pasti ada yang di perguruan tinggi negeri. Bahkan di MAN 1 Tapanuli Tengah Barus, beberapa tahun yang lewat, ada lulusannya itu yang diterima di University Al-Azhar Kairo, Mesir. Tentunya ini merupakan output ataupun outcome yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Bahwasanya MAN 1 Tapanuli Tengah domisilinya di Barus, dia bisa diterima di University Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini menunjukkan bahwa outcome ataupun output daripada madrasah ini sudah teruji. Saya kira itu jawabannya, Pak Dokter. Baik, madrasah ini kalau secara ini ada slogan, walaupun slogan itu tak begitu tapi slogan itu kadang-kadang membawa kepada semangat berprestasi gitu ya. Kalau untuk sekarang itu madrasah itu apa kira-kira slogannya yang ada ditulis di sini? Ada ditulis nggak? Enggak. Enggak ditulis ya. Tapi ini sini berkaitan dengan mutu juga ya. Kalau dulu slogan madrasah itu madrasah mandiri berprestasi ya. Sebelum-sebelumnya madrasah bermartabat dan lain sebagainya. Tapi semenjak 2024 itu madrasah itu slogannya madrasah maju bermutu mendunia. Ini sangat relevan saya kira dengan pemaparan ujian hari ini gitu ya. Bagaimana madrasah itu maju bermutu dan mendunia gitu. Jadi kalau menurut pendapat Profependus ini kira-kira bagaimana terkait dengan slogan ini dikaitkan dengan ketiga MAN ini, kira-kira ada relevansinya enggak? Oke, baik, tentunya relevansi daripada ketiga madrasah ini sangat pas, sinkron dengan slogan daripada madrasah hari ini, yaitu maju, bermutu, dan mendunia. Sehingga nantinya madrasah itu merupakan lembaga pendidikan yang number one, yang nomor 1 ketika
orang tua ataupun masyarakat ingin menyekolahkan anaknya, maka prioritas pertama adalah madrasah yang dia pilih. Saya kira itu, Pak Dokter. Baik, saya kira sudah cukup pertanyaan dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Hairudin MAG. Kami lanjutkan dengan mengundang Bapak Dr. Haidir ya, MPD. Sudah sehat ya Pak Dokter? Alhamdulillah, proses pemulihan, Prof. Semangatlah ya. Iya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar, pimpinan sidang, Pak Ibu Rektor diwakili oleh Ibu Dekan dan seluruh jajaran baik promotor, penguji internal dan eksternal, serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi saya juga berkewajiban ingin menyampaikan selamat kepada Promopendus yang sudah menjajaki tahap akhir ya ujian terbuka, tapi saya agak terkejut membaca running text ini sudah ada gelar doktornya. Seolah-olah ini sudah diputuskan pada sedang proses ujian. Tadi kata Prof. Chandra ini hasil keputusan dari penguji. Jadi salah satu bentuk kritik saya itu doktornya nanti dulu ya. Tapi karena sudah berlanjut ya lewat aja lah dulu kita. Baik, sepengetahuan saya judul ini merupakan core dari manajemen pendidikan gitu. Setelah saya membaca sekilas dari disertasi hasil penelitian yang Anda lakukan, setidaknya ada 3 pertanyaan saja yang saya ajukan dan saya mohon ketiga-tiganya ini dicatat kemudian dijawab secara serentak. Pertama, hasil penelitian bahwa dimulai atau peningkatan mutu pendidikan itu dimulai dari aspek perencanaan. Saya tidak dapat gambaran bagaimana ini prosesnya begitu. Ya. Bagaimana prosesnya? Yang kedua, bentuk perencanaan itu seperti apa gitu. Karena tidak disinggung apakah perencanaan itu dimulai dari dokumen Renstra ya, atau seperti apa perencanaan yang sifatnya bombastis dan eksidental. Karena setidaknya kita tahu juga bagaimana perilaku-perilaku warga madrasah ini. Mohon maaf, seperti obeng diketok dulu baru kerja gitu. Jadi hasil penelitian disertasi ini untuk aspek perencanaan saya kira muluk-muluk. Apakah yang muluk dan ideal itu sejalan dengan kondisi empiris di lapangan ketika Anda melakukan penelitian? Itu yang pertama. Dan tambahan, muara dari peningkatan manajemen mutu pendidikan ini adalah hasil belajar. Saya curiga jangan-jangan peningkatan hasil belajar siswa itu bukan karena perencanaan manajemen mutu pendidikan ini, tapi karena ada, kita sama-sama tahu ini sedang promosi ya ruang akademis, jangan-jangan ada muatan politis guru dan madrasah bagaimana meningkatkan lembaganya agar terlihat hebat di masyarakat begitu. Sehingga ini harus dipisahkan, apakah murni dia betul-betul dari hasil perencanaan atau karena ada aspek lain begitu. Ya, ini harus dipisahkan gitu. Dan yang perlu dikonfirmasi lagi, kalau 3 situs tadi MAN 1, MAN 2 dan MAN 3 ya, kategorinya unggul dalam konteks penelitian, berarti ini tidak ada masalah gitu. Kalau tidak ada masalah, kenapa diteliti? Ini konfirmasi saja. Mohon nanti dijawab apa yang saya tanyakan. Pertama, yang kedua, saya ingin klarifikasi dan konfirmasi dari Promopendus. Ini sebuah karya tertinggi
karya terakhir dari akademik. Karena itu saya perlu menanyakan apa kekhasan, tahu kekhasan ya? Kekhasan dari penelitian disertasi ini. Mungkin dari aspek masalahnya, aspek teori yang Anda bangun, aspek metodologi yang Anda rancang, atau hasil. Kalau keempat-empatnya rasanya nggak mungkin. Mungkin dari yang empat itu satu yang mana, dan ini perlu dijelaskan. Kenapa ini saya tanyakan? Ini promosi. Yang namanya promosi itu ada yang dijual, dalam arti disebarluaskan kepada masyarakat, terutama warga madrasah. Sehingga perlu kita melihat kalau mau meningkatkan manajemen mutu pendidikan, lihatlah karya Sipolan, Muhammad Rifai Harahap. Jadi apa kekhasan disertasi Anda ini perlu disampaikan kepada kami semua. Yang ketiga, biasanya di dalam disertasi itu dituntut novelty atau kebaruan. Kalau saya baca penelitian ini kan kualitatif, deskriptif, itu tingkatan yang paling rendah. Nomor 2 nanti ada inquiry naturalistik. Nomor 3 grounded research. Saya pastikan 2, 3 tidak dilakukan, hanya yang pertama yang terendah gitu. Lalu pertanyaannya, apa novelty yang Anda hasilkan dari penelitian ini? Apakah sama novelty yang Anda hasilkan ini dengan 4 pertanyaan? Sehingga ini menjadi sekali lagi kekhasan Anda, doktor manajemen pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Inilah saya, inilah kekhasan saya, inilah kekhasan disertasi saya. Mudah-mudahan bisa dicatat dan sekaligus saja dijawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Promopendus untuk menjawabnya. Sebentar, terima kasih Prof. Calon Prof ya. Kita persilakan Promopendus minum dulu ya. Kasihan pertanyaannya agak berat ini soalnya. Biar beliau minum sebentar ya. Siap. Baik, karena pernyataan sudah siap lahir batin, ini sekitar novelty yang akan dipromosikan. Kami yakin dan percaya Promopendus akan melaunchingkan ya dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih Bu Prof, Pak Dr. Haidir. Saya teringat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir mendengar pertanyaan ini, Pak Dokter. Pertanyaan yang sangat sulit. Ada 3 pertanyaan dari Nabi Khidir itu kepada Nabi Musa. Baik, dari sisi perencanaan, Renstra. Secara administrasi Renstra itu it's okay. Tapi dalam pelaksanaan pas yang dikemukakan oleh Pak Dr. Haidir, bahwasanya secara administrasi Renstra itu ada. Kemudian dari sisi prestasi mutu pendidikan tentu dilihat dari prestasi akademik daripada lulusan tersebut, apakah ini sebagai domainnya politik pendidikan, apakah murni dari sisi hasil belajar peserta didik. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini yang diterima di perguruan negeri, tentunya saya mempelajari itu nilai rapotnya itu mulai dari semester awal sampai semester akhir. Saya pernah mendengar ada memang yang direkayasa di beberapa tahun yang lewat, akan tetapi saat itu ini sangat sulit dibuat untuk memonopoli daripada hasil belajar peserta didik tersebut, karena perguruan tinggi negeri ketika jalur undangan mereka akan melihat bagaimana peningkatan belajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kurvanya itu harus meningkat. Saya lebih cenderung mengatakan hasil belajar peserta didik dari mutu pendidikan, walaupun ada intrik yang lain di politik pendidikan untuk menjadikan madrasah itu sebagai unggulan ataupun akreditasi A ataupun unggul. Maka dalam
penelitian saya ini saya lebih menekankan bahwa mutu pendidikan secara administratif ini itu dia akreditasi A, tetapi kita lebih melihat kepada bagaimana pendapat masyarakat. Apakah mereka betul-betul mengakui kemampuan ataupun keterampilan daripada lulusan madrasah tersebut. Kemudian secara singkat terkait dengan novelty ataupun kebaruan daripada penelitian ini, saya lebih menyoroti kepada Mantiga. Ini ada yang unik di Mantiga Tapanuli Tengah. Beberapa bulan yang lewat, kepala madrasah mendapatkan peringkat ketiga kepala madrasah secara manajerial tingkat provinsi Sumatera Utara. Kementerian Agama Kanwil Wilayah Sumatera Utara mendapatkan peringkat ketiga. Secara tidak langsung kementerian sudah mengakui kemampuan manajerial daripada madrasah ini. Kalau yang saya lihat di madrasah Tapanuli Tengah, terutama di Pandan, karena saya pernah di STAI Bahriyatul Ulum, saya dulu pernah ketua STAI, saya melihat apa yang dilakukan oleh kepala madrasah. Kalau kita lihat jam kerja, masuk jam 7.15 sampai 15.30 kita buat. Mulai dari jam 7.30 sampai 15.30 tidak boleh ada yang keluar yang berstatus ASN. Kalau alasan dia mengantar anak suruh yang lain. Sampai sebegitunya lah dia menjaga mutu pendidikan di madrasahnya itu. Kemudian di penelitian saya ini saya lihat pengelompolosannya itu dia lebih individu, mengevaluasi gurunya itu lebih individu. Dia tahu apa keunggulan guru ini, mata pelajarannya ini, kemudian orangnya ini, dia tahu background pendidikannya, dia mengetahui kemampuannya bagaimana. Sehingga dia bisa melihat sampai sejauh mana kompetensi ataupun kemampuan guru yang dia bina itu, sehingga dia bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan mutu di madrasah tersebut. Saya kira itu sebagai novelty daripada penelitian saya ini. Demikian Pak Dokter. Izin Bu Prof, kalau masih ada waktu. Pertama, pertanyaan nomor 2 belum terjawab. Kekhasan Promopendus dalam penelitian ini apa? Oke, baik. Oke, yang baru dijawab tadi itu saya kira adalah novelty yang muncul dari situs penelitian. Ya, situs. Saya dan kami berharap novelty ini muncul dari penelitian Anda ini apa begitu. Kalau itu bukan novelty namanya, itu temuan begitu. Jadi harus dibedakan. Baik, silakan. Baik, kekhasan daripada penelitian ataupun disertasi ini adalah bahwasanya penelitian ini yaitu multi situs. Kekhasannya itu dia membuat secara khusus di MAN 1, MAN 2 dan MAN 3 ada keunggulannya masing-masing. Kemudian mendeskripsikan daripada manajemen yang ada di madrasah itu. Saya kira itu Pak Dokter. Cukup, Pak? Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sesi pengujian telah usai, walaupun nanti akan ada 2 orang yang telah menghantarkan karya akademik pada Promopendus ini. Mereka berdua adalah Promopendus dan Co-Promo, ada Profesor Dr. Wahyudi Nur dan Dr. Yusuf Hadiwijaya MA. Mereka akan menghantarkan dan kita sama-sama menyimak mendengarkan apakah disertasi yang sudah mulai dari pembinaan dengan tangan apik mereka yang diantarkan sampai acara hari ini menjelma, itu akan menjadi kenyataan, betul-betul kenyataan kita melepaskan dengan ikhlas mengantarkan seorang akademik baru, akademisi baru. Untuk itu salah satunya kami mengundang Profesor Dr. Wahyudi Nur untuk mempromosikan atau menegaskan kembali. Atau ada pertanyaan, Prof?
Silahkan. Dalam waktu tidak lebih dari 12 menit ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang dan sekretaris sidang, dalam hal ini adalah Profesor Dr. Tin Rafida M.Hum dan Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman MPD. Kemudian yang terhormat sesama promotor atau co-promotor Bapak Dr. Yusuf Hadijaya MA, kemudian tim penguji Bapak Dr. Hasyim Asyari MPD, ini penguji eksternal, kemudian Bapak Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD dan Bapak Dr. Hairudin MAG. Dan yang kami banggakan Promopendus Muhammad Rifai Harhab. Kami sebagai promotor dan kopromotor merasa bangga bisa menghantarkan Muhammad Rifai Harhab sampai kepada ujian terbuka atau promosi doktor ya pada hari ini. Kita berharap bahwa dari hasil disertasi yang dilakukan oleh Promopendus Muhammad Rifai Harhab ini bisa berkontribusi terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya, mutu pendidikan khususnya di madrasah. Apalagi kita tahu tadi bahwa madrasah yang diteliti itu adalah yang akreditasinya A, ya, yang nilai akreditasinya A atau unggul. Nah, jadi kalau dalam penelitian kualitatif, ya, kalau dalam penelitian kualitatif itu salah satu yang bisa dicari di situ adalah kekhasannya seperti yang ditanyakan oleh Bapak Dr. Haidir tadi. Nah, jadi dengan penelitian multisitus ini sebetulnya tadi bisa membandingkan antara MAN 1, MAN 2, MAN 3 misalnya dalam hal bagaimana pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh MAN 1, MAN 2, MAN 3. Begitu juga bagaimana dengan pengembangan kompetensi pendidiknya. Nah, sehingga dari sini akan akan menemukan strategi-strategi yang jitu yang bisa untuk mengembangkan, ya, atau untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di madrasah aliyah negeri. Nah, sekali lagi kami merasa senang, walaupun demikian kami berpesan ya kepada Promopendus agar terus mengembangkan keilmuannya ya sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini adalah manajemen pendidikan Islam. Kemudian ada satu pertanyaan ini. Nah, ini seandainya ini nanti Pak Muhammad Rifai Harhab ya, nanti kalau doktor ini kan bisa sebagai pengambil kebijakan pendidikan. Seandainya nanti diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di salah satu provinsi Sumatera Utara, strategi apa yang Bapak atau Promopendus lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah aliyah negeri? Silakan. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution selaku promotor satu saya. Merupakan mimpi yang sangat luar biasa walaupun saya tidak menginginkan sebagai penentu kebijakan. Saya lebih cenderung dan alhamdulillah saya sebagai dosen ASN di Universitas Negeri Medan. Walaupun begitu saya ingin memberikan sebuah gambaran terkait dengan mutu pendidikan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah kompetensi. Indikator yang pertama yang menjadi kepala madrasah adalah kompetensi. Tidak ada unsur politik, tidak ada tawar-menawar dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kompetensi daripada calon kepala madrasah itu. Saya yakin kalau hal itu bisa terlaksana, semua kepala madrasah itu kompeten, maka hasilnya pun sangat luar biasa, terutama di input kemudian di
diproses dan output daripada madrasah tersebut. Saya lebih menekankan kepada perekrutan daripada kepala madrasah karena saya seorang manajemen pendidikan. Saya kira demikian Pak Profesor. Baik, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pernyataan dari penggawa ya yang mengawal karya akademik ini untuk layak baik dipromosikan bahkan dinyatakan sebagai layak untuk menjadi doktor. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang kami muliakan, para guru besar yang terhormat dan amat terpelajar, skor ini kita tunda karena sesi pengujian telah usai sepanjang 5 menit. Terima kasih. Kepada Promopendus dipersilahkan duduk kembali. Muhammad Rifai Harahap, NIM 0334213020, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, judul disertasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Madrasah, dalam kurung studi multisitus di MAN se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan ini menyatakan saudara tersebut lulus dalam ujian promosi doktor program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nilai disertasi 93,5 kategori A
dengan IPK 3,79. Yudisium terpuji. Saudara berhak menyandang gelar doktor dalam kurung D besar R kecil dalam ilmu tarbiyah dan keguruan. Saudara merupakan alumni ke-35 program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Medan 31 Juli 2024. Panitia ujian sidang promotor program Doktor MPI Manajemen MPI FITK UIN Sumatera Utara Medan. Ketua Profesor Dr. Tin Rapida M. Hum. Sekretaris Profesor Dr. Abdurrahman MPD. Penguji Profesor Dr. Wahyudin Nur Nasution MAG, Dr. Yusuf Hadijaya MA, Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, Dr. Khairuddin MAG, Dr. Hasim Asy'ari MPD, Dr. Haidir SAG MPD. Ditanda tangani. Makasih. Ketua Sidang membacakan riwayat hidup Dr. Muhammad Rifai Harahap sekaligus memberikan pesan dan kesan. Terima kasih. Selamat kami haturkan kepada doktor baru kami Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, pada Muhammad Rifai Harahap yang lahir di Bali G tahun 1990. Pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama, dan dilanjutkan pula dengan sekolah menengah keguruan. Sebagai alumni S2 UIN Sumatera Utara, dia melanjutkan studi ke program Doktor Manajemen Pendidikan hari ini. Hari ini adalah hari keberuntungan di akhir bulan Juli. Beliau meraih doktor sebagai doktor yang ke-35 program Doktor Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sumatera Utara. Ibundanya hadir ya? Alhamdulillah, ibu adalah orang yang berhasil, yang paling beruntung di dunia karena melahirkan putra seperti Dr. Muhammad Rifai Harahap. Ayahandanya siapa namanya? Siapa namanya? Hadir? Hadir kedua orang tua, alhamdulillah sehat, menyaksikan anaknya ini sekolah yang terakhir ya ibu dan bapak ya. Habis ini tidak ada sekolah formal seperti ini. Bapak ibu adalah orang-orang yang beruntung melahirkan anaknya hingga sekolah terakhir. Istrinya masih ingat namanya siapa? Prof, ingat. Siapa? Sahraini Marbun MPD. Anandanya? Ahmad As-Siddiqi Harahap, kemudian Muhammad Iqbal Harahap. Alhamdulillah ya Bu, jangan khawatir, udah dokter pun masih ingat sama anak dan istri ya namanya ya. Takutnya lupa pula dia ya kan. Pengalaman berkarir sudah banyak dilalui mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Pernah menjadi guru baik di pondok pesantren maupun di guru SMK. Kemudian menjadi dosen di Poltekkes dan hingga menjadi dosen di di berbagai sekolah tinggi, perguruan tinggi di lingkungan Sibolga, Tapanuli Tengah. Hingga sekarang diterima menjadi dosen ASN di Universitas Negeri Medan, tetangganya kami. Kemudian pengalaman berkarya seorang dosen memang harus memiliki karya akademik, baik bereputasi nasional maupun terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional. Kemudian kami melihat ada karya buku yang telah dilaunchingkan pada tahun baru-baru ini 2023 yang berjudul dengan Sejarah Peradaban Islam. Karena membaca sejarah merupakan menanamkan karakter Al-Quran, ini menjadi sudah bagian dari hidup doktor baru kami. Kami segenap sivitas akademik ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengaturkan selamat
kepada doktor baru kami yang ke-35 di program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, yang mengangkat tema terkait dengan manajemen mutu pendidikan berbasis madrasah. Ini adalah salah satu program yang digaungkan oleh Kemenak karena madrasah quality reform itu bermuara kepada challenges dan strategik yang output dan outcome-nya menuju global minded. Multisitus bukan menjadi perbandingan antara satu lembaga dan lembaga lainnya, tetapi bagaimana memperkaya satu dengan yang lainnya, menjadikan kita hidup bersama-sama. Seperti moderasi beragama, ternyata ada moderasi mutu di dalamnya. Terima kasih kepada seluruh para undangan, khususnya keluarga besar dari Dr. Muhammad Rifai Harahap yang telah berbahagia pada hari ini atas kodrat Allah. Terima kasih yang tak terhingga yang menghantarkan dokter baru kami kepada kedua promotor, baik mulai dari tahap hadirnya proposal, pengujian bertahap hingga proses hari ini mengantarkan karya akademik. Semoga Allah membalas kebaikan dari kedua ilmu yang diberikan kepada khususnya kedua promotor. Dan terima kasih tanpa kehadiran Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD, Dr. Hairudin MAG dan Dr. Haidir MPD ini tidaklah bermakna. Semoga masukan-masukan dan kritikan yang lebih membangun untuk penyempurnaan diri daripada dokter baru kita ini menjelma. Dan kepada khususnya pengelola program dokter yang dikawal oleh Profesor Dr. Abdurrahman beserta jajarannya hadir lengkap hari ini. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi bersama staf kami haturkan terima kasih banyak. Semoga semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sebagai budaya yang kami ciptakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah, kami ada FITK hingga seperti ini adalah berkat para pahlawan kami yang telah menghantarkan Fakultas Ilmu Tarbiyah seperti sekarang ini 16 program studi dengan 4.750 mahasiswanya. Ini adalah berkas para pahlawan kami yang berbagai fotonya ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Kami meminta keikhlasan hati Bapak dan Ibu untuk membacakan Al-Fatihah sejenak untuk mereka-mereka yang berjuang khususnya untuk FITK. Al-Fatihah dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan terima kasih kepada penguji baik eksternal dan internal, tiada terbalas semuanya kecuali kami mendoakan yang belum guru besar segeralah melekat guru besarnya, yang sudah guru besar segeralah pangkat terakhirnya dikejar. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih dan kami kembalikan. Dr. Muhammad Rifai Harahap menyampaikan pesan dan kesan selama 5-10 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq walidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pertama, terima kasih saya kepada kedua orang tua saya, ayah dan Uma. Alhamdulillah bisa berhadir menyaksikan promosi doktor. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Alhamdulillah saya yang paling tinggi tingkat pendidikannya sampai S3 doktor. Alhamdulillah saya selesaikan hari ini. Kemudian terima kasih saya kepada istri saya tercinta Sahraini Marbun
MPD yang ikut bersusah payah terutama dalam kaitan ekonomi. Dalam hal S3 tentu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Alhamdulillah pada saat ini sudah selesai. Yang saya selesaikannya itu tanpa ada beasiswa dan tanpa ada berutang ke sana kemari, apalagi yang namanya pinjaman online saya tidak pernah. Alhamdulillah saya bisa selesaikan. Ada saja rezekinya min haitsu la yahtasib. Setiap orang yang menuntut ilmu ikhlas, ada saja jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya membayar SPP, selang beberapa hari ada rezeki saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ismail Baharudin MA selaku dosen saya di Win Syahada Dulustain Padang Simpuan berhadir pada hari ini, termasuk orang tua saya yang memotivasi saya sampai berada pada saat yang seperti sekarang ini. Terima kasih saya kepada promotor Pak Profesor Wahyudin Nur Nasution, merupakan pembimbing saya ketika S2 dulu dan sampai sekarang menjadi promotor saya. Kemudian terima kasih kepada Pak Dr. Yusuf Hadijaya MA yang dulunya kami adalah kolega di Stai Bahriyatul Ulum Ki Haji Zainul Arifin Pandan. Kemudian alhamdulillah sekarang bisa mengikuti beliau sebagai dosen ASN di Universitas Negeri Medan. Kemudian terima kasih kepada Profesor Dr. Chandra Wijaya selaku penguji internal, selaku dosen kami yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Kaprodi, Pak Profesor Dr. Abdurrahman MPD, kemudian Pak Dr. Hairudin MAG, kemudian Pak Dr. Haidir SAG MPD, dan terkhusus kepada Ibunda Profesor Dr. Tin Rapidah MHum. Perjalanan S3 ini kalau menurut saya, selamat datang, alhamdulillah datang. Udah saya Pak Alpian Hutauruk MPD, Sekretaris Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah berhadir menyaksikan saya untuk memperoleh gelar doktor. Perjalanan saya menjadi kuliah di S3 MPI, awalnya saya ragu karena pada saat itu kondisi Covid semuanya serba sulit. Saya sangat teringat sekali saya bayar itu SPP di hari Kamis. Di hari Senin saya dapat telepon dari Sekretaris Kopertais Pak Dr. Zulkarnain bahwa saya calon peserta dosen sertifikasi, karena kuota pada saat itu hanya 27 orang dan diberikan kepada saya salah satunya. Merupakan suatu perjalanan di awal yang sangat luar biasa. Saya langsung diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Kemudian yang sangat luar biasanya ketika saya tes ASN dosen P3K di Universitas Negeri Medan, formasinya cuma satu, harus ranking pertama, sehingga harus meraih itu. Alhamdulillah berkat dari mata kuliah yang berbau dengan bahasa Inggris sangat membantu saya, terutama mata kuliah Pak Prof. Chandra Wijaya. Pada saat itu ada 2 buku babon bahasa Inggris tebal sekali. Saya masih ingat, saya bawa pulang ke rumah ke Sibolga, lalu anak saya bertanya, oleh-oleh ini ayah? Iya, saya bilang ini oleh-oleh dari Pak Prof, saya bilang. Namun pada saat itu kami sekelas itu merasa sangat luar biasa sekali. Ada yang mengatakan berhenti dan lain sebagainya, terutama saya merupakan provokator. Berhenti saja kita, tak sanggup kita ini. Akan tetapi ada hikmah di balik itu. Ketika saya tes ASN dosen P3K, salah satu penentunya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa Inggris metodologi penelitian. Pada saat itu yang ada dalam bayangan saya adalah teks-teks yang saya baca, walaupun saya tidak mengerti secara pasti, tetapi saya paham secara makna. Alhamdulillah passing grade-nya itu 30, saya lewat 35 poin. Alhamdulillah saya menjadi peringkat pertama. Peringkat kedua selisihnya ada 50 poin.
Dalam satu sesi tersebut saya mendapatkan peringkat 20 sebanyak 300 peserta, dan secara otomatis saya berada di posisi pertama. Kemudian yang sangat luar biasa adalah ketika di sesi wawancara, yang membuat pembeda saya dengan yang lain adalah saya sedang S3 dan pada saat itu saya sudah seminar proposal. Alhamdulillah, S3 ini kalau menurut saya, bagi diri saya pribadi, adalah wa futihatir rizki, membuka pintu-pintu rezeki. Saya yakin ke depan setelah saya menyandang gelar doktor akan bermunculan, akan datang yang namanya wa futihatir rizki, pintu-pintu rizki yang tidak kita sangka-sangka. Saya tidak pernah bermimpi menjadi dosen ASN di Universitas Negeri Medan, karena background saya itu tetap di Universitas Islam Negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Tetapi saya tetap bercita-cita nanti ke depan saya juga bermimpi mengabdi di Universitas Islam Negeri yang di bawah naungan Kementerian Agama, karena saya menyadari bahwa rumpun ilmu saya adalah, rumah keilmuan saya adalah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan. Sebagai keyword daripada yang saya dapatkan di S3 ini adalah jangan pernah merasa rugi ketika kuliah, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan itu berlipat-lipat ganda. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang promosi doktor, kepada ketua sidang dipersilahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, para keluarga besar yang hadir pada promosi dokter hari ini, hadir bersama kita juga Bapak Sekretaris dari Kantor Dinas Perpustakaan. Selamat datang Pak, dan Bapak dosen dari Universitas Madinah ya. Selamat datang, sejak tadi sudah bersama kami. Sidempuan, maaf. Terutama kepada ibunda dan ayanda dari dokter baru. Kami aturkan juga terima kasih kepada kedua promotor, Profesor Dr. Wahyudin MAG, kemudian Bapak Dr. Yusuf Hadiwijaya, Bapak Dr. Chandra Wijaya MPD, Bapak Dr. Hairudin MAG, Bapak Dr. Haidir MPD, dan penguji dari eksternal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Hasyim Asyari. Terkhusus kepada seluruh jajaran program doktor Magister Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sumatera Utara. Semoga Allah membalas semuanya. Bapak dan Ibu, kita bersama-sama berharap lahirnya dokter baru ini menjadi insan yang bermutu, karena Anda adalah dokter yang mengangkat mutu di madrasah. Terima kasih. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang promosi doktor atas nama Dr. Muhammad Rifai Harahap ditutup secara resmi oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Profesor Dr. Nur Hayati MAG, yang diamanahkan kepada kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat dan foto bersama kepada Saudara Dr. Muhammad Rifai Harahap dan Ibu beserta dengan kedua orang tua dipersilahkan mengambil tempat. الشفيع الأبطح
الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير موطئ أثرا المشفع في الورى خير موطئ أثرا المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب من به حلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع